Ini kisah disampaikan oleh Gus Anam, ya, yang menceritakan ada seorang pemuda yang menemui bapaknya, gitu ya, yang menemui bapaknya. Bapaknya Gus Anam ini kiai, pimpinan pesantren, gitu ya. Pemuda ini menceritakan, wahai sang kiai, saya berguru sama seseorang dan saya diajari wiridan. Dan ketika saya mengamalkan wiridan ini luar biasa, sangat bagus sang kiai, gitu ya. Ya, bagaimana? Bagusnya di mana? Gitu. Begini sang kiai, kalau saya mengamalkan wiridan dari guru saya, maka tubuh saya ini terasa terbang, gitu ya, terasa terbang ke udara. Dan nanti bintang-bintang itu datang, tunduk mengelilingi saya, gitu ya. Nah, maka bapaknya Gus Anam ini menyampaikan, wahai pemuda, gitu ya, mungkin bahasa sekarang ya, ini bahasa saya. Itu bukan kamu mengamalkan wirid tersebut bukan badanmu yang terbang, tapi kakimu saja yang kesemutan, ya gitu. Terus saat kamu menyangka bahwasanya bintang-bintang sedang mengelilingi kamu, bukan bintang yang tunduk mengelilingi kamu, tapi karena matamu saja yang kunangan, gitu ya. Jadi ini contoh beribadah tanpa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan Fidin arsyadani warahmatullahi. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini bisa mempertemukan kita dalam acara baca Quran bersama, terus dilanjutkan dengan tausiah pagi yang sudah beberapa saat terhenti. Nah, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk melaksanakan amal ibadah, karena salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah manakala orang tersebut bisa melazimi atau istiqomah dalam sebuah amal. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan sholawat yang sering kita lantunkan lewat lesan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah, maka semakin banyak sunnah-sunnah ataupun syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang kita amalkan. Dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan menurunkan ataupun menarik sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita pun akan dicatat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Ya. Baik, ikhwan fillah arsyadani warahmatullahi. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengutip sebuah perkataan yang disampaikan oleh ulama dari kalangan tabi'in, yaitu yang bernama Hasan Al-Basri. Ya. Beliau menyampaikan sebuah perkataan yang sangat bagus menurut kita dan pantas kita renungkan
untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Beliau menyampaikan sebuah kisah, sebuah realita yang sering terjadi oleh kaum muslimin, yaitu tentang ibadah dan juga tentang menuntut ilmu, atau pentingnya ilmu dan pentingnya ibadah. Ada 2 poin yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah utlubul ilma talaban la yadurru ibadah, ya. Utlubul ilma talaban la yadurrul ibadah. Tuntutlah ilmu, gitu ya. Tuntutlah ilmu, dan dalam menuntut ilmu jangan sampai menyepelekan ibadah, ya. Jadi kita disarankan oleh Hasan al-Basri supaya kita senantiasa menuntut ilmu, ya. Tetapi dalam menuntut ilmu kita juga jangan sampai menyepelekan ibadah, karena ibadah yang ilmu yang kita dapatkan, ya, dalam setiap kita menuntut ilmu maka harus kita amalkan, gitu ya. Karena kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan padahal kita mampu, maka nanti kita akan zalim terhadap ilmu itu sendiri. Nah, ini kenapa Hasan al-Basri sudah berpesan hal ini sudah mulai dari 1400 tahun yang lalu, ya. Tentunya karena banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka semangat dalam menuntut ilmu, tetapi tidak dibarengi kesemangatan untuk mengamalkan ilmu tersebut, gitu ya. Ya, kalau dalam realitas sekarang sering terjadi di kalangan para tholabul ilmi yang berada di pesantren-pesantren, ya. Mereka semangat sekali menuntut ilmu. Pagi sudah mulai menghafal setoran matan ataupun setoran hafalan, sore nanti siang sampai sore nanti belajar kitab atau belajar pelajaran yang lain, ditambah lagi malam masih mudzakarah, ya, ataupun murojaah, ilmu yang dipelajari siangnya sampai tengah malam, saking asiknya mereka dengan ilmu. Tetapi mereka melupakan atau merendahkan, meremehkan ibadah, sehingga mereka tidak sholat malam, ya. Bahkan banyak di kalangan para santri yang tidurnya saja bangunnya kesiangan, mungkin jam 7, jam 8 baru bangun dan baru sholat subuh, ya. Nah, maka Hasan al-Basri berpesan jangan seperti itu, ya. Di samping kita menuntut ilmu, juga harus kita menyesuaikan diri dengan amal ibadah berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Yang kedua, pesan Hasan al-Basri adalah u'budullaha, ya, u'budullaha ibadatan la yadhurrul ilmi. Menuntut ilmulah kalian, ya, ya, beribadah kalian kepada Allah, ya. U'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Ibadatan la yadhurrul ilm, dengan ibadah yang tidak menyepelekan ilmu, ya. Maka ini fenomena, ya. Satu sisi orang banyak menuntut ilmu tapi sedikit amal, tapi satu sisi orang banyak semangat beribadah tetapi kadang menyepelekan ilmu. Ibadah yang mereka lakukan, kesemangatan mereka dalam beribadah tidak dibarengi dengan kesemangatan mereka menuntut ilmu. Padahal seharusnya ibadah yang kita lakukan ini harus berdasarkan ilmu itu sendiri.
ya. Kenapa? Karena pesan pertama, kalau orang berilmu tidak beribadah, ya, orang banyak ilmu tapi tidak banyak ibadah, ataupun tidak meninggalkan ibadah, dia maka termasuk orang fasik, ya, orang yang banyak dosa, karena ilmunya tidak diamalkan. Tetapi beribadah tanpa ilmu ini menyesatkan, ya, menyesatkan, lebih parah dari hal yang pertama. Karena apa? Karena orang berilmu tidak beribadah, dia kerugiannya itu untuk dirinya sendiri, gitu ya. Tetapi orang beribadah tanpa ilmu, dia menyesatkan, kerugiannya bisa untuk orang lain. Karena ketika dia beribadah tanpa ilmu, lalu diajarkan kepada orang lain, padahal ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, orang lain mengikuti. Kalau toh tidak diajarkan kepada yang lain, dia beramal tapi tanpa landasan ilmu yang benar, orang lain akan melihatnya, maka orang lain tertarik, termotivasi untuk meniru amalan-amalannya, padahal amalannya ini tidak berdasarkan ilmu. Maka ini akan menyesatkan orang lain. Contoh, ya, contoh ilmu ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Ada seorang pemuda. Nah, ini kisah disampaikan oleh Gus Anam, ya, yang menceritakan ada seorang pemuda yang menemui bapaknya, gitu ya, yang menemui bapaknya. Bapaknya Gus Anam ini kiai, pimpinan pesantren, gitu ya. Pemuda ini menceritakan, wahai sang kiai, saya berguru sama seseorang dan saya diajari wiridan. Dan ketika saya mengamalkan wiridan ini luar biasa, sangat bagus sang kiai, gitu ya. Ya, bagaimana? Bagusnya di mana? Gitu. Begini sang kiai, kalau saya mengamalkan wiridan dari guru saya, maka tubuh saya ini terasa terbang, gitu ya, terasa terbang ke udara. Dan nanti bintang-bintang itu datang, tunduk mengelilingi saya, gitu ya. Ya. Maka bapaknya Gus Anam ini menyampaikan, wahai pemuda, gitu ya, mungkin bahasa sekarang ya, ini bahasa saya. Itu bukan kamu mengamalkan wirid tersebut bukan badanmu yang terbang, tapi kakimu saja yang kesemutan. Kayak gitu. Terus saat kamu menyangka bahwasanya bintang-bintang sedang mengelilingi kamu, bukan bintang yang tunduk mengelilingi kamu, tapi karena matamu saja yang kunangan, gitu ya. Jadi ini contoh beribadah tanpa ilmu. Dia menyangka bahwasanya ibadahnya itu sudah bagus, gitu ya. Nah, padahal dia salah dalam menyikapi ataupun salah dalam beribadah itu sendiri. Nah, maka pesan dari Hasan Al-Basri ini direnungkan oleh Gus Anam tadi. Gus Anam menyimpulkan, ya gitu ya, menyimpulkan begini. Pesan pertama ini adalah pesan yang lebih banyak ditujukan untuk para santri, ya. Ya walaupun orang tua juga bisa juga terkena, ya, tapi lebih banyak diperuntukkan untuk para santri, gitu. Yang mereka semangat dalam menuntut ilmu, tetapi kadang menyepelekan ibadah. Pesan yang kedua ini diperuntukkan untuk para orang-orang awam, para orang-orang yang sudah tidak sempat untuk menuntut ilmu. Mereka, motivasi mereka untuk beribadah, mereka hanya berpikir, dah yang penting saya bekerja dan ibadah, ya. Maka pesan yang kedua cocok untuk orang-orang kalangan orang yang semangat beribadah di kalangan para orang-orang awam, gitu ya, orang-orang yang ya bukan tholabul ilmi. Jadi beribadahlah kepada Allah, tapi jangan sampai kita menyepelekan ilmu, ya. Walaupun cuman sepekan sekali, gitu ya, ya berusahalah paksa diri kita untuk hadir di majelis ilmu,
Untuk apa? Supaya ibadah kita ini dituntun dengan ilmu, ya, dipandu dengan ilmu. Tidak bisa sepekan sekali gitu ya, ya 2 pekan sekali. Tidak bisa 2 pekan sekali, ya 1 bulan sekali. Sempatkan, paksa diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Tidak bisa, ya 40 hari sekali gitu ya, atau seselapan sekali. Kan banyak sekarang pengajian-pengajian yang sifatnya selapanan. Selapanan itu 38 hari sekali, malam Jumat Kliwon ya, atau malam Kamis Wage misalnya. Setiap Kamis Wage ada kajian, nah, tapi jangan lebih dari itu gitu ya. Jadi menurut Gus Anam ya minimal 40 hari sekali kita ngaji untuk menambah ilmu kita, sehingga ilmu kita ini bisa dipandu dengan ibadah kita dipandu dengan ilmu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan nasihat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.